Namaku Rani, perawat di Rumah Sakit Daerah Jawa Timur. Sudah 7 tahun aku bekerja di sini. Selama bertugas, aku sudah sering melihat hal-hal aneh. Lampu yang berkedip tanpa alasan, suara langkah kaki di lorong kosong, kursi roda yang bergerak sendiri, tapi tidak ada yang sebanding dengan kejadian di ruang isolasi 7 malam itu. Aura ruangan itu berbeda, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat, kemudian semuanya berubah. Sesuatu yang tak terduga terjadi di sana. Sampai sekarang, setiap kali mengingatnya, bulu kuduku masih berdiri. Malam itu pukul 23.40. Aku mendapat jadwal shift malam, shift yang tidak disukai oleh hampir semua perawat. Bukan karena mengantuk, tapi karena suasana rumah sakit setelah tengah malam selalu berbeda. Setiap malam aku menemui kisah baru, kisah harapan, keberanian, dan kehangatan di tengah keheningan. Kadang lelah menyapa, tapi senyum pasien selalu menjadi energi baru untuk melanjutkan. Di shift malam ini, aku belajar bahwa kedamaian setelah tengah malam adalah tempat di mana harapan tumbuh. Di ujung lorong ini, ada ruangan yang jarang dipakai. Ruang isolasi 7, gelap, tenang, dan selalu terasa seperti ada yang mengawasi. Hanya satu pasien di sini, Pak Dharma, yang berjuang melawan infeksi paru-paru. Didesain dengan bahan antibakteri dan kontrol suhu optimal, menjaga lingkungan steril. Di sini, setiap detail dirancang untuk perlindungan maksimal. Ruang isolasi 7, tempat di mana harapan dan perawatan bertemu. Saat aku masuk ruangan untuk memeriksa kondisinya, Pak Dharma menatapku lama sekali. Matanya merah karena kurang tidur. Mbak, boleh saya tanya, Ya, Pak. kenapa perempuan itu dari tadi berdiri di belakang, Mbak? Aku langsung menoleh cepat, tapi tentu saja tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada siapa-siapa, Pak, meski jantungku mulai berdetak lebih cepat. Ada, Mbak. Sudah dari maghrib dia berdiri di situ. Rambutnya panjang, bajunya putih kusam. Dia cuma lihat saya terus. Mungkin Bapak halusinasi karena obatnya ya. Nanti saya cekkan. Saat aku keluar dari ruang isolasi, hati berdebar kencang. Lorong sepi dengan cahaya yang menciptakan bayangan aneh di dinding. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Cepat, tapi sangat jelas. Langkah kaki itu semakin dekat. Saat kutolehkan kepala, lorong itu kosong. Kosong, tapi dinginnya beda. Seperti ada seseorang yang berdiri terlalu dekat. Aku merasa ada sesuatu yang menatapku dari kegelapan. Apa yang sebenarnya ada di balikku? Lewat jam 1, rumah sakit mendadak terlalu sunyi. Rain, lihat ini. Ruang isolasi 7. Siapa itu? Kita tidak punya pasien perempuan. Data malam ini kosong. Tidak ada nama. Itu bukan pasien. Tidak ada catatan. Rekaman kami simpan. Sampai sekarang, belum ada penjelasan. Ran, kamu lihat itu, ada seseorang. Ran, kita lapor satpam. Kenapa mati kok bisa? Jangan ganggu. Pukul 2:30, teriakan dari ruang isolasi 7 memecah sunyi. Tolong, keluarkan dia. Jangan biarkan dia dekat saya. Tapi tidak ada siapa-siapa, Pak. Tenang, tarik napas pelan. Tadi dia di situ. Dia jalan ke arah saya. Katanya saya ikut dia malam ini. Kami saling pandang. Ini bukan halusinasi biasa. Jika kau melihatnya, jangan menoleh. Setelah menenangkan Pak Dharma, kami berjaga di depan ruang isolasi 7. Kami tidak berani pergi. Jam menunjuk 03.15. Tiba-tiba terdengar tangisan pelan. Suara perempuan. Aku menahan napas, membuka pintu perlahan. Suara itu mendadak berhenti. Ruang itu dingin, lengang. Tirai bergoyang, infus berayun. Aku terpaku. Ranjang pasien kosong. Pak Dharma hilang. Kami memanggil namanya, menelusuri lorong. Kosong. Hanya bayangan memanjang. Lalu, isak itu kembali dari balik tirai. Halo? Lampunya mati. Siapa di sana? Aku di sini. Kosong. Tapi tadi ada suara. Apa itu? Padahal dia tidak mungkin kemana-mana. Dengan kondisi tubuh lemah, dia bahkan sulit duduk sendiri. Aku mendekati ranjang itu. Spraynya masih hangat. Artinya, ia baru saja ada di sana. Ran, lihat ini.
Di sudut ruangan yang sebelumnya kosong, kini ada sebuah tulisan di dinding, seperti dicakar. Baru saja kami hendak berlari keluar mencari bantuan, lampu ruangan padam lagi. Dalam gelap itu kami mendengar suara seseorang berbisik, "Tolong, saya di belakang." Itu suara Pak Dharma. Di balik tirai tempat tidur, terlihat bayangan dua sosok. Aku berlari menarik tirai itu dengan sisa keberanian. Dan isinya adalah tidak ada siapa-siapa, hanya dingin menyeruak dan bau seperti tanah basah. Pukul 05.00 kami tiba di ruang isolasi setelah menerima laporan darurat. Hasilnya membuat semua merinding. Pak Dharma benar-benar hilang. CCTV pukul 07.15 hanya menunjukkan gambar noise gelap seperti ada rambut memenuhi layar. Di lantai dekat sudut ruangan ditemukan bekas lumpur seperti jejak kaki menuju dinding. Waktu diperiksa, dinding itu kering. Tidak ada lubang, tidak ada celah. Rumah sakit mengumumkan Pak Dharma sebagai pasien yang hilang. Sampai hari ini, tidak pernah ditemukan. Seminggu setelah kejadian itu, aku berhenti shift malam. Bukan karena takut, tapi karena setiap aku lewat lorong dekat ruang isolasi 7, aku masih melihat bayangan perempuan rambut panjang itu berdiri di sana. Diam, menatapku. Dan kadang, terdengar suara laki-laki berbisik pelan. "Mbak, tolong, saya masih di sini."